Baik, melanjutkan analisisnya. Kalau yang tadi kita belajar bagaimana mengetahui unsur batin dalam puisi, kali ini kita akan mengetahui unsur apa saja. Tentunya ini unsur fisik ya, yang terkandung dalam teks puisi berjudul Taman. Nah, berbeda dengan unsur batin, unsur fisik ini lebih bisa kita rasakan secara langsung ya, lebih mudah kita tentukan. Tapi tentunya walaupun lebih mudah, kita butuh untuk cermat dalam membaca setiap kata-katanya. Nah, kita mulai yang pertama yaitu unsur diksi. Diksi itu apa? Diksi kata lainnya adalah pilihan kata. Pilihan kata di sini maksudnya adalah bagaimana seorang penyair ini memilih kata yang tepat untuk nantinya bisa memberikan kesan yang bisa diterima oleh pembacanya ya. Jadi pemilihan diksi ini tidak sembarangan. Setiap penyair memiliki caranya sendiri dalam menentukan diksinya, seperti itu. Nah, kita lihat dari puisi berjudul Taman ini, untuk penggunaan diksinya ini cukup mudah untuk kita pahami sebetulnya ya. Nah, misalnya pada kata taman punya kita berdua ya, diksi ini dimaksudkan secara langsung ya, secara gamblang. Artinya ya memang begitu. Taman punya kita berdua, bukan punya orang lain. Nah, penggunaan kata ini walaupun sederhana, tapi sebetulnya memiliki makna, ya, bahwa ingin menjelaskan taman punya kita berdua, tidak dimiliki oleh orang lain, hanya berdua saja, yaitu si penyair dengan sosok lain yang ada di dalam teks puisi tersebut. Nah, itu ya. Kemudian penulis juga menggunakan kata tak lebar luas, kecil saja. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa taman ini memang taman yang sederhana saja. Tidak ada sesuatu yang hebat. Tapi justru dengan diksi ini sebetulnya adalah ingin menyampaikan bahwa walaupun taman ini terkesan biasa saja, tapi bagi penulis dan seseorang yang ada di dalam puisi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Baik, unsur fisik yang selanjutnya yaitu kata yang mengandung imaji atau imajinasi ya. Imaji ini maksudnya adalah ketika seorang penulis menciptakan sebuah kata, maka pembaca akan merasakan ya situasi, kondisi, gambaran langsung apa yang disampaikan oleh si penyair atau si penulis. Itu yang dimaksud dengan imaji. Misalnya ada penyair yang mengatakan pelangi yang indah ya, maka kita akan tertuju pada segala sesuatu yang indah yang berkaitan dengan pelangi. Atau misalnya seorang penulis menyampaikan mengenai hujan ya, hujan yang kurindukan misalnya ya. Ini akan memberikan kesan bahwa ketika kita kehujanan atau kita melihat hujan, maka kita akan merasa ada sesuatu yang kita rindukan. Kira-kira seperti itu. Nah, kata yang mengandung imaji atau imajinasi dalam teks taman ini apa saja kira-kira? Nah, di sini ada beberapa kata ya yang bisa kita simpulkan. Misalnya larik yang pertama ya, taman punya kita berdua. Nah, kalau kita membaca larik ini, kita akan langsung tertuju pada sebuah taman, di mana taman ini hanya dimiliki oleh dua orang saja. Artinya berbeda dengan taman-taman yang lain yang disinggahi oleh banyak orang ya, ditempati oleh banyak orang. Jadi taman ini mungkin bentuknya kecil ya, tapi memberi kesan yang indah bagi berdua ya, bagi seseorang yang terlibat di dalam puisi tersebut. Selanjutnya kata-kata yang kedua ya, misalnya taman kembangnya tak berpuluh warna ya. Ini ingin menjelaskan taman tersebut itu kesannya tidak memiliki warna. Biasanya taman kan ada bunga-bunga ya yang penuh warna-warni. Misalnya bunga mawar, bunga anggrek dan sebagainya. Tapi di sini penyair ingin menjelaskan bahwa taman tersebut tidak memiliki beragam warna atau warna-warni yang biasa kita lihat di taman pada biasanya. Namun justru dari kata-kata ini ingin memberikan imaji kepada kita bahwa taman ini adalah taman yang hanya bisa dinikmati oleh berdua saja ya, oleh orang-orang yang terlibat di dalam puisi tersebut. Oke, unsur yang selanjutnya adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk dari puisi itu sendiri. Nah, bentuk ini biasanya memiliki arti yang bisa dipahami oleh pembacanya. Misalnya ada beberapa puisi yang menggunakan tipografi ini untuk menyampaikan pesan.
Misalnya ada seorang penulis menuliskan puisi mengenai hujan, tapi dia membuat semacam bentuk payung di dalam puisinya tersebut. Nah, itu adalah tipografi dari puisi hujan ya, yang membentuk payung, yang tentunya ada keterkaitan antara payung dengan hujan. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan ini dengan puisi yang kita bahas, yaitu puisi berjudul Taman? Bagaimanakah tipografinya ya? Di sini tipografi yang bisa kita pahami adalah jumlah larik dan juga jumlah bait. Secara umum di sini bait dari puisi terdapat 2 bait ya. Kemudian untuk lariknya berjumlah 14, yang tentunya setiap larik dan baitnya ini memiliki estetika tersendiri. Jadi ketika kita membacanya akan lebih indah terasa. Seperti itu. Oke, unsur yang selanjutnya yaitu rima ya. Rima ini adalah bunyi akhir dalam setiap larik. Jadi biasanya bunyi ini bisa kita rasakan keindahannya ya. Misalnya yang pernah Bapak jelaskan yaitu rima AAAA ya, ABAB. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui secara langsung apa wujud atau bentuk dari rima itu sendiri. Kita langsung pada bagian bait akhir ya, Nak ya. Di situ ada larik, dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Kecil penuh surya taman kita. Nah, rima apa yang terdapat di dalamnya? Ya, betul sekali, yaitu rima AB, BA. Kenapa demikian? Kita perhatikan akhir dari setiap hurufnya. Ya, misalnya pada kata berdua, maka akhirnya mengandung arti atau memberikan kesan A di situ ya. Kemudian larik yang selanjutnya berakhir dengan huruf G atau eng ya. Itu bisa kita kategorikan sebagai A dan B. Selanjutnya yang ketiga, larik yang ketiga yaitu mengandung kata eng juga. Itu kita bisa bandingkan atau kita samakan dengan yang tadi ya, yang eng yang pertama yaitu B. Dan yang terakhir yaitu kita. Kita memiliki vokal A di akhir dan ini sama dengan yang pertama tadi. Maka dapat kita simpulkan bahwa rima dalam puisi ini yaitu rima AB, BA. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya unsur fisik yang terakhir yaitu unsur majas ya. Seperti yang kita ketahui, majas adalah gaya bahasa. Dan tentunya gaya bahasa di sini juga sangat banyak sekali ragamnya ya, Nak ya. Tapi yang kita bahas tentunya yang berkaitan dengan teks yang kita bahas di sini yaitu teks puisi berjudul Taman. Nah, untuk kita mengetahuinya yang tentu harus kita lakukan adalah memahami setiap kata-kata yang ada. Ini Bapak ambilkan salah satu contohnya saja ya. Di sini ada larik yang berbunyi, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Nah, apa kiranya yang bisa kita rasakan atau majas apa yang tepat untuk bisa menjelaskan larik-larik ini? Nah, majas yang paling tepat yaitu majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Misalnya di sini pada kata kembang adalah perbandingan dari sosok yang ada di dalam teks tersebut. Jadi mungkin di sini diibaratkan sebagai perempuan ya, bahwa perempuan ini adalah sebagai kembangnya. Nah, sementara aku kumbang ya, karena di sini penulisnya adalah seorang lelaki, maka kumbang di sini adalah wakil atau penjelasan dari si penulisnya ini, si Chairil Anwar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa majas metafora di sini adalah majas perbandingan dan puisi berjudul Taman ini mengandung majas tersebut seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, kira-kira itu untuk penjelasan yang terakhir yaitu unsur fisik metafora ya. Nah, ini adalah beberapa unsur yang sudah Bapak sampaikan ya dari awal sampai akhir mengenai analisis teks puisi. Tentunya dari kesemua unsur ini perlu kalian pahami baik-baik ya, tidak hanya berdasarkan dari yang Bapak sampaikan, bisa kalian pahami dari berbagai sumber juga. Nah, nanti Bapak juga menginginkan kalian adanya interaksi. Jika ada sesuatu yang kurang dipahami, bisa langsung tanyakan sebagaimana biasanya ya. Nah, itulah penjelasan Bapak ya mengenai bagaimana kita menganalisis unsur-unsur puisi yang dalam hal ini lebih khusus yaitu puisi Taman karya dari Chairil Anwar.
Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran yang lain, dan Bapak ucapkan sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Sampai jumpa.